amri wahlul 'uqdatam yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Yang dengan rahmat dan karunia-Nya, alhamdulillah pada sore hari ini, Sabtu 17 Juli 2021, kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan nikmat waktu luang. Sehingga kita pun dapat berkumpul secara online di pekan ke-6 kajian parenting series Bina Solihah Menempah Nafsiyah para Bunda dengan tema Meraih Takwa Menaklukkan Dunia. Acara ini terselenggara karena kolaborasi dari 3 majelis taklim, yaitu Majelis Taklim Az-Zahra, Majelis Taklim Khadijah, dan Sahara Channel. Dan tentunya acara ini pun disupport oleh jendelamuslimah.com. Salawat dan salam marilah senantiasa kita curahkan kepada panutan kita, teladan kita semua, baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya hingga akhir zaman. Dan semoga kita pun dapat menjadi umat beliau yang insya Allah mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya Allah ya Rabbi. Karena kajian telah kita buka bersama, maka sesi selanjutnya adalah pembacaan kalam ilahi yang insya Allah akan dilantunkan oleh Ukti Nisa dengan pembacaan Quran Surat Az-Zariyat ayat 15-20. Kepada beliau saya persilakan. Silakan Ukti. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari segala godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam taman-taman surga dan mata air. Mereka mengambil apa yang diberikan Tuhan kepada mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat baik. Mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam, dan pada akhir malam mereka memohon ampunan kepada Allah. Dan pada harta benda mereka ada hak orang miskin yang meminta, dan orang miskin yang tidak meminta. Dan di bumi terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang yakin. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jazakillah khair Ukti Nisa atas pembacaan kalam ilahinya. Semoga bagi yang mendengar dan yang membacanya mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Di kajian kolaborasi ini ada 3 majelis taklim yang ikut berpartisipasi. Silakan Uktifila dapat melihat info selengkapnya di ruang chat. Dan bagi Uktifila yang ingin memahami Islam secara kafah, silakan dapat bergabung bersama kami di kajian intensif. Linknya telah tersedia di ruang chat yang telah di-share oleh admin ya. Sampailah kita pada inti kajian, yaitu pemaparan materi. Namun jangan lupa untuk mempersiapkan buku dan alat tulis lainnya, karena seperti biasa kami akan memberikan giveaway bagi pembuat resume terbaik yang beruntung. Untuk syarat dan ketentuannya, silakan Uktifila dapat mengetahuinya di ruang chat. Dan tanpa berpanjang kalam, mari kita simak bersama pemaparan materi pekan ke-6 kajian parenting series Salihah Menempah Nafsia Para Bunda yang bertemakan Meraih Takwa Menaklukkan Dunia, yang akan disampaikan oleh Ustazah Yanti Tanjung dan dipandu oleh Ibu Nur Maslahah selaku moderator kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Nur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Masya Allah bisa ketemu lagi ya, Uti. Sehat-sehat ya, Bu ya? Alhamdulillah, berkat doa dari Uktifila semua, hari ini masih diberi kesehatan oleh Allah. Amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Barakallah, Bu Nur telah membersamai kita hingga pekan ke-6 ini ya. Baik, langsung saja saya berikan sesi ini kepada Ibu Nur Maslahah, audio dan visual saya persilakan. Tafadhol Ibu. Ya, jazakillah Uti Ulan atas waktu dan kesempatannya. Baiklah Uktifila rahimakumullah yang sudah siap ya di ruang Zoom Meet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah atas nikmat yang diberikan oleh Allah pada hari ini, nikmat iman, nikmat Islam dan juga nikmat sehat ya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, nikmat yang luar biasa dan nikmat waktu sehingga kita dikumpulkan oleh Allah dalam forum kajian parenting ruang ibu bina sholihah menempa nafsiah para bunda, tepatnya pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021 dan hari ini adalah pekan ke-6. Wah, ini sudah kayaknya ada deg-degan ya. Sudah mau selesai nih Ustazah dan akhwati fillah. Ya. Nah, salawat serta salam kita haturkan pada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kerabat beliau, kepada para tabi'in, pengikut-pengikut beliau, para sahabat yang senantiasa memperjuangkan ajaran agama Islam, dan insya Allah sampai hari ini, detik ini, Islam masih kita jadikan sebagai peraturan dan juga pedoman dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga keyakinan ini terus kita bawa sampai akhirul hayat kita. Amin ya robbal alamin. Dan juga semoga kita nanti di yaumul akhir akan mendapatkan syafaat dari baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhwati fillah rahimakumullah, tak lupa mari kita doakan ya. Tadi sudah disampaikan oleh Uti Wulan ya bahwa kondisi ini semakin mencekam. Dan banyak juga orang-orang guru-guru kita bahkan ya yang ya berita-berita terakhir minggu kemarin membuat kita menangis gitu ya, tidak pernah terdengar kabar beliau, tapi sekali terdengar dalam kondisi yang Allah lebih mencintai beliau dengan memanggil beliau menuju jannahnya. Nah, semoga kita doakan kepada guru-guru kita, kepada keluarga kita, kepada teman-teman seperjuangan kita, para tetangga kita, dan juga
kaum muslimin dimanapun berada yang Allah sedang menguji dengan sakit pandemi ini. Semoga Allah mengangkat ya segala penyakitnya dan tidak menimbulkan penyakit yang lain atau kesedihan-kesedihan yang lain. Dan juga semoga senantiasa nanti bisa beraktivitas kembali seperti sedia kala. Amin ya robbal alamin. Akhwati fillah rahimakumullah, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Wah, masih lemes ini. Kurang semangat ini. Ya, kita bersemangat lagi ya, Uti Wulan ya. Akhwati fillah rahimakumullah, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allah Akbar. Padahal ya, hari ini tuh hari yang sangat luar biasa dibandingkan dengan pekan-pekan kita yang kemarin. Ya, kira-kira kenapa Fatifillah? Panasnya ya Bu ya. Oh, panasnya. Ya, selain panas, apalagi? Saya kok buka forum tanya jawab ini. Apa sedang pada puasa ini? Nah, pada puasa ya. Ini hari yang spesial ya. Pertemuan kita kemarin belum ya. Pekan ini kita ada pada pekan yang spesial yang dikatakan oleh Allah dalam hadisnya ya, dalam hadis-hadis banyak sih sebenarnya ya, riwayat-riwayatnya saya ambil dari Imam Bukhari meriwayatkan bahwa tidak ada hari-hari yang mana amalan solih itu di dalam hari ini ya lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu di 10 hari Zulhijjah. Maksudnya di 10 hari pertama atau hari awal bulan Zulhijjah. Nah, ini kita sekarang ada di sini. Jadi lemesnya kita harus semangat. Siapa tahu tadi ya, amalan kebaikan. Insya Allah ini kan amal kebaikan ya, Watifillah, tolabul ilmi gitu ya. Nah, semoga ini termasuk salah satu gitu ya. Mungkin yang nggak bisa puasa, mungkin ya karena berhalangan gitu ya. Ini kesempatan tadi, insya Allah ya, sebagaimana tadi di dalam hadis tadi kita mendulang gitu ya, kita mencari gitu ya pahala yang banyak ya pada 10 awal bulan Zulhijjah ini. Amin ya robbal alamin. Baiklah, saya tidak akan berpanjang kalam. Insya Allah tadi ya saya sudah lihat Ustazah sudah hadir di tengah-tengah kita ya, dan tema kita kali ini luar biasa menarik juga ya. Jadi hari ini hari-hari yang luar biasa ya, selain panas tadi ya, Watifillah. Tema kita pekan ini adalah meraih takwa menaklukkan dunia. Luar biasa ini. Saya sapa dulu Ustazah Yanti Tanjung ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah Yanti Tanjung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluki, Ustazah? Alhamdulillah bikhair. Alhamdulillah. Wa anti benar. Alhamdulillah bikhair Ustazah. Soal nikmat yang luar biasa ya Ustazah, diberi kesehatan, kebaikan oleh Allah ya, sehingga masih bisa menemani kita bersama. Ini Ustazah ya, kita sudah masuk ke pekan ke-6 ya, dan kali ini temanya meraih takwa menaklukkan dunia. Nah, ini kalau dulu belajar sejarah ini banyak tokoh-tokoh penakluk dunia, dan itu tidak dengan takwa gitu ya. Kalau ingat waktu belajar sejarah gitu ya. Terus apa lagi ya, sejarah aja ya zaman saya adanya itu. Ada banyak tokoh-tokoh ya, dan mereka itu menaklukkan dunia tidak ada satupun dengan takwa, kecuali dari tokoh-tokoh muslim. Ya, nah ini mungkin akhirnya kita sebagai ibu gimana ini ya, nanti anak kita itu juga menjadi generasi penakluk, tapi tidak seperti mereka gitu ya, mungkin dengan materi dan lain sebagainya. Nah ini mungkin nanti bisa digambarkan ya Ustazah, kayaknya kuncinya satu kata ya, takwa, tapi bisa menaklukkan dunia seisinya, itu luar biasa sekali gitu ya. Ini bikin penasaran Ahwatifillah ya, insya Allah ya. Baiklah Ustazah, tidak berpanjang kalam, seperti biasa, tafadhol kami persilakan untuk memaparkan materi selama 1 jam ke depan, dan insya Allah nanti dilanjut tanya jawab. Tafadhol Ustazah. Ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi a'tana hidayatan wa taufiqan wa syihhatan wa fursatan fi hadzal majlis. Alhamdulillahilladzi هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم الآخر. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, berbahagia sekali untuk kita semua yang masih bertahan di sampai pekan ke-6 ya, di mana ternyata tidak semua orang diberi waktu barokah ya. Tidak semua orang diberi waktu barokah, dimudahkan ya di dalam ilmu dan juga mudah hadir di majelis ilmu itu yang sangat kita syukuri sekali ya. Ya betapapun banyak kesibukan ya, ternyata kita masih dikaruniai kesempatan ya Allah Subhanahu wa taala ya untuk hadir merenungkan ya beberapa ayat ya di dalam Al-Quran yang merupakan kalam-kalam Allah Subhanahu wa taala yang mulia, yang agung, yang besar, yang benar gitu ya, yang tidak kita ragukan lagi gitu kebenarannya. Ya begitupun kita juga sangat bersyukur ya karena masih bisa ya mengimani Rasulullah SAW dan mengikuti risalah beliau, kemudian mencoba juga untuk menyebarkan risalah tersebut, dan kita berpegang teguh untuk menjadi pewarisnya ya, pewaris ilmu. Makanya pantas kita senantiasa berkeinginan ya untuk diakui menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Bu Nur ya, judul ini sebenarnya kan kalau bicara tentang takwa, kalau orang lihat judul takwa itu seringkali banyak yang menggampangkan sih sebenarnya. Itu udahlah, saya sudah tahu itu. Seperti itu gitu ya. Udah nggak aneh sudah gitu dapat ya. dari dulu gitu ya. Ya udah nggak aneh gitu ya, karena juga saya tuh suka mengamati juga tuh Bu Nur. Kalau ngambil judul ini rame gitu ya, ngambil judul ini sedikit, padahal sebenarnya apa ya, kadang kita itu bukan karena tidak tahu Bu Nur, tapi lebih kepada kita butuh dinasihati. Nah itu yang sebenarnya di refresh lagi nih. yang sebenarnya yang harus kita tanamkan pada diri kita itu ya. Apapun itu, kalau kita berada di majelis ilmu dan kita punya kesempatan untuk itu dan diberikan ya peluangnya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jangan dilewatkan ya, apapun itu dan siapapun itu, begitu kan ya. Kalau ini apalagi kalau itu udah diazamkan sejak awal misalkan. Nah ini ya,
Tapi saya yakin judul ini ada yang menarik lah gitu ya. Insya Allah, walaupun tidak banyak, tapi mungkin di situ entry point-nya mungkin ya. Nanti insya Allah kita akan lihat bagaimana ini bergumul gitu ya di dalam dunia parenting kita gitu ya, yang mungkin disitulah bedanya itu ya, bedanya parenting di dalam Islam itu dengan di luar Islam ya, di luar Islam ya, di mana kita itu langkah awal dalam mendidik anak, yang nilai yang pertama yang hendak kita tanamkan itu sebenarnya adalah nilai ruhiyah ya, nilai ruhiyah ya. Ketakwaan itu adalah bagian dari nilai-nilai ruhiyah yang harus lebih dulu gitu ya, harus lebih dulu untuk tertanam ya di dalam jiwa para bunda tentunya dulu ya, barulah nanti kan ditransfer ke anaknya ya kan. Ketakwaan nggak mungkin terjadi begitu saja tanpa ditransfer ya oleh ayah bundanya kan gitu ya, atau gurunya gitu ya. Pertama pasti ayah bundanya. Baik, ini judulnya, ini sudah diedit juga ya sama tim. Jadi penampilannya begini cukup ini juga ya, insyaallah. Nah, ini ya. Ya. Jadi ingat lagunya siapa tuh anak-anak yang keliling dunia, Ustaz? Serina ya. Oh, iya betul. Menaklukkan dunia kemana-mana ya Ustaz itu. Itu tadi ya, tidak dengan ketakwaan ya. Iya itu tadi ya, mereka takwa menaklukkan dunia. Ini maknanya bisa makna memang menaklukkan dunia ya benar ya. Dalam arti yang kita bisa menguasainya ya, itu kekuasaan gitu ya, kekuasaan yang didapatkan. Tapi juga bisa dalam makna ini, dalam makna apa namanya, menundukkan hawa nafsu gitu ya, menundukkan hawa nafsu ya, bisa kita taklukkan jika kita tidak diperbudak gitu ya, tidak diperbudak oleh dunia, disibukkan oleh dunia. Itu bisa dua makna ya. Dua-duanya bisa kita ambil, cuma mungkin memang kalau udah ngasih judul ini pasti titik tekannya itu adalah menjadi menyiapkan generasi sang penakluk ya, gitu ya, kalau udah bicara tentang ini. Ya, tapi tidak mengapa ya, insya Allah itu dua-duanya juga sangat berkesan itu, dan juga sangat dalam sebenarnya maknanya untuk kita terapkan di dunia parenting kita ya. Nah, perintah bertakwa, ini banyak sekali perintahnya. Jadi bertakwa itu hukumnya memang wajib ya. Yang tadi saya bacakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, itu. Jadi Allah itu perintahkan kepada orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian itu kepada Allah. Jadi bertakwanya itu juga ada sebuah penekanan yang sangat luar biasa ya dari Allah sendiri, hak tuqatih ya, bertakwanya yang benar ya, bertakwanya yang benar, jangan yang abal-abal ya kan. Nah, jadi hak tuqatih, jangan bilang kita ini kan orang-orang bertakwa ya, tapi ketika diminta buktinya apa gitu ya, nggak bisa menunjukkannya. Nah itu jangan sampai seperti itu, tapi kita menunjukkan kepada Allah bahwa kita adalah orang-orang yang sebenar-benarnya bertakwa. Yang diminta oleh Allah itu adalah orang yang sebenar-benarnya bertakwa. Nah, kemudian diiringi dengan kalimat berikutnya itu adalah wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian itu mati kecuali kalian itu dalam keadaan muslim. Nah, jadi yang menentukan kita itu bukan amal-amal yang kita lakukan kemarin itu benar, tentu itu. Tapi yang menentukan itu adalah keistiqomahan di akhir hayat gitu ya, di akhir kehidupan. Orang boleh kan di masa lalunya maksiat gitu ya, tapi di akhir hidupnya dia itu adalah
berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan ketakwaan yang haqqa tuqatih, yaitu akhir hidup yang membahagiakan. Tapi ada orang itu yang dulunya beriman, dulunya membela agama Allah, dulunya gitu ya, dulunya adalah orang yang sangat lantang gitu ya untuk meninggikan kalimat-kalimat Allah, tapi di ujung hayatnya gitu ya, di ujung hayatnya dia malah tidak istiqomah. Nah itu ya, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang istiqomah tadi. Ya, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwa itu dimanapun berada, jadi nggak pilih-pilih. Di masjid bertakwa, di pasar enggak, gitu ya. Di majelis ini bertakwa, ya di rumah enggak, misalkan, atau di luar majelis tidak, gitu kan. Atau lagi di mana lagi ya? Kalau di apa namanya, ya di rumah bisa bertakwa misalkannya, tapi begitu bermuamalah di kantor tidak, misalkan enggak seperti itu ya. Tapi kata Allah, ittaqullaha haitsuma kunta. Ya, ini hadis ya. Ittaqullaha haitsuma kunta. Bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun kalian berada. Wa'atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khalaqan nasa bikhuluqin hasan. Bertakwalah kalian dimanapun kalian berada, dan ikutilah keburukan itu dengan kebaikan yang dapat menghapus keburukan tadi ya. Serta bergaulah dengan orang lain dengan akhlak yang baik. Nah ini hadis, jadi titik poinnya adalah bertakwa. Nah di mana ini 2 kali ya, ini kan sama ya. Ini soalnya yang bikin PPT-nya orang lain. Ya, ciri orang bertakwa. Jadi saya tinggal baca ya. Ciri orang bertakwa adalah, ya banyak ya tadi, termasuk ada balasan orang bertakwa yang dibacakan tadi, ayat yang dibacakan tadi ya, dari ayat itu. Nah sekarang itu ciri orang bertakwa itu apa? Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dzal qurba wal yatama wal masakin ibnis sabil wasailina fi riqab wa aqamas shalah wa ataz zakah wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was-sabirina fil ba'sa'i wad dharra'i wa hinal ba's ulaika alladzina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Nah ini ya, di antara ini banyak sekali ayat yang terkaitan dengan ciri-ciri bertakwa ya, termasuk surah Al-Baqarah. Dari kali kita boleh raiba fi dari muttaqin alladzina yu'minun. Nah, terus ya ada selanjutnya, itu juga ciri orang bertakwa. Nah, kalau di sini cirinya adalah tidak menghadapkan wajah ke timur dan ke barat. Kalau kadang-kadang saya juga nerjemahin gini, tidak menghadapkan wajahnya ke kapitalisme timur dan kapitalisme barat. Disebut kebajikan ya, bukan. Kan kapitalisme itu 2 sekarang itu ya, ada yang timur, ada yang barat. Ada yang Cina, ada yang Amerika gitu ya. Ya, tidak menghadapkan ke situ. Ternyata Al-Quran itu jauh sebelumnya itu udah melarang gitu ya, jangan hadapkan wajah ke situ gitu ya. Akan tetapi sesungguhnya kebaikan itu atau kebajikan itu ialah beriman kepada Allah. Dah, cukup beriman kepada Allah ya. Hari kemudian orang kalau beriman kepada hari akhir dengan seluruh kedahsyatannya itu sangat luar biasa ya kehidupannya itu. Malaikat-malaikat, nah orang yang sangat yakin dengan sapaan-sapaan malaikat Israel, dia pasti akan menyiapkan bekal gitu ya, nggak mau bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kitab-kitab ya, ada Al-Quran ya, Al-Quran, bergaul dengan Al-Quran, nabi-nabi terdahulu juga Nabi Muhammad SAW, terus memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir yang memerlukan pertolongan, dan orang-orang yang meminta-minta dan memerdekakan hamba sahaya. Pada harta, apalagi di masa pandemi ya.
Ada gelang yang dicintai, ipakan ya Bu ya. Gelangnya apa? Jangan gelang karet deh. Cintai gitu ya. Kemudian apa lagi? Ada misalkan harta ya, ya para pejabat itu banyak harta tapi nggak dikeluarkan untuk menanggulangi pandemi, itu aneh ya. Aneh ya. Dia mau milih selamat sendiri gitu kan, padahal rakyatnya banyak yang kelaparan itu. Nah ini ya, padahal ini yang ciri orang bertakwa itu begitu, bukan memberikan bantuan itu sama keneh-keneh gitu ya, uang negara gitu loh, ya kan. Biasanya kalau pejabat ngasih ngasih ini ngasih bantuan itu pakainya uang negara, bukan uang pribadi kan, sama uang rakyat juga. Mendirikan sholat, nah ini ya, mendirikan sholat dengan segala kekhusyuan yang ada di dalamnya, penjagaannya dan kesempurnaannya. Menunaikan zakat, yaitu ya jika memang cukup haul dan nisab, dan orang-orang yang menepati janji apabila ia berjanji. Nah ini yang sering dilanggar mungkin ya oleh kita. Sudah janjian sama orang, batalin sepihak gitu ya. Nah, kalau udah memang ada ancang-ancang untuk ngebatalin gitu ya, jangan janji gitu ya, jangan janji. Ya, yang janji itu ya betul-betul dia memang bisa memenuhinya. Nah, wajib dipenuhi. Orang-orang yang sabar dalam kesempitan, ya, saat ini mungkin kita ditimpa musibah, ya kita sabar. Kemudian penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang yang benar imannya, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Jadi ini sekilas ya, orang-orang yang bertakwa. Nah, ciri orang bertakwa itu apa lagi? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Ya kan? Apa? Dia bersegera. Bersegera kepada apa? Kepada ampunan Allah dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Ya disediakan untuk orang yang bertakwa. Ini juga sering ya muncul ayat ini buat kita. Jadi bersegera. Jadi tidak menunda. Walaupun ada yang bilang semua berproses, semua berproses kan. Gitu. Betul, semua berproses ya. Tapi jangan lama-lama prosesnya. Jangan lama-lama. Kalau khawatir nanti di akhirat juga lama prosesnya, ya kan? harus masuk surga itu cepat gitu ya. Ya sama Allah, ntar dulu, kamu juga di dunia juga ntar Lama-lama. Lama-lama. Ya, makanya yang masih menunda-nunda untuk bersegera ya kepada Allah, ya mikirlah gitu ya, berpikirlah. Jangan sampai kita nanti di akhirat itu ditunda. Iya, kalau masuk surga juga ya, kalau ditunda masuk neraka sih rada mending ya Bu. Ya, kalau ditunda masuk surga, ya naudzubillah, tapi ya nggak mau juga diproses masuk surga ya, masuk neraka. Kemudian ada lagi alladzina yunfikuna fis sarai wad dharra, ini tadi sudah ya, yang menginfakkan harta. Apa makna takwa di dalam pandangan para ulama ya? Abu Hurairah, ini sahabat Rasulullah SAW radhiyallahu anhu, ditanya oleh seseorang, wahai Abu Hurairah, apakah yang dimaksud dengan takwa itu? Abu Hurairah tidak menjawab pertanyaan itu. Jadi nggak dijawab, tapi memberikan satu ilustrasi yang sangat ini ya, yang sangat dalam ilustrasinya untuk kita. Bagaimana tindakanmu untuk melewati? Orang itu menjawab, kalau aku melihat duri, maka aku menghindarinya dan berjalan di tempat yang tidak ada durinya. Atau aku langkahi duri-duri itu, atau aku mundur. Abu Hurairah cepat berkata, itulah dia takwa. Jadi takwa itu memang dia berhati-hati ketika dia tahu kalau itu akan menjerumuskan dirinya ke dalam kebinasaannya. Ya, makanya kalau itu kaitannya dengan takwa, dia akan hati-hati jikalau dirinya itu terjerumus ke jurang api neraka. Ya, makanya dia hati-hati sekali. Ya, tidak cepat bertindak tanpa dipikirkan terlebih dahulu dengan syariat itu ya, dengan syariat Islam. Menurut Buya Hamka,
dalam takwa terkandung cinta kasih, harap, cemas, tawakal, ridho ya, sabar ya, seluruh sifat itu mengumpul dalam diri seseorang tadi. Maka takwa adalah pelaksanaan dari iman dan amal soleh. Bahkan dalam kata takwa terkandung juga arti berani ya. Berani ya mengandung juga berani di situ, berani berkata benar, ya berani mengkritik kebijakan yang salah, ya berani meluruskan kesalahan-kesalahan saudaranya gitu atau siapapun. Nah itu ada ya, kan ada berani juga di situ ya. Mengumpul semua terhimpun ya hal-hal yang yang positif itu, yang baik itu di dalam dirinya itu yang sesuai dengan syariah, yang sesuai dengan Islam di situ. Kemudian itu melahirkan amal soleh. Sementara itu, Bunda sekalian, tidak ada kemuliaan yang lebih tinggi yang hendak kita raih di dunia ini selain ketakwaan. Ya kan? Selain ketakwaan. Nah, ketakwaan itu adalah posisi tertinggi. Posisi yang paling mulia yang hendak kita capai. Ya, nggak ada gunanya ya memiliki jabatan yang tertinggi kalau tidak bertakwa, begitu ya. Tidak bertakwa. Nggak ada gunanya kalau kita punya posisi dimuliakan oleh manusia, tapi tidak dimuliakan oleh Allah. Nggak ada gunanya kan. Nah, tapi nggak kejadian juga sih orang-orang yang menempuh misalkan kekuasaan yang tertinggi sekalipun gitu ya, kalau dia itu tidak bertakwa kepada Allah ya tetap terhina ya, tetap terhina. Tetap terhina dia di hadapan manusia juga tetap terhina sih, karena Allah kan membukakan kedok-kedoknya gitu ya, kezulimannya itu yang bisa dilihat oleh orang lain, itu bisa. Nah maka kita ya sama di sisi Allah itu nggak ada bedanya kecuali ketakwaan. Nah, maka ini saya tidak lebih bertakwa dibandingkan Ibu Nur, Ibu Fitri, Ibu Evatri, dan ibu-ibu yang lain. Karena kalau alam nggak ada yang tahu itu, karena Allah yang menilai. Juga kan makanya nggak ada yang perlu di dunia ini yang perlu di kita agung-agungkan, ya nggak perlu gitu, nggak ada gitu. Yang ada itu justru apalagi kalau menyombongkan diri sendiri gitu ya, justru kita memang harus senantiasa merasa belum bisa mencapai apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala itu, sehingga kita terus berusaha untuk berbenah ya, melayakkan diri menjadi orang yang bertakwa, diakui oleh Allah gitu ya, diakui oleh Allah menjadi orang yang bertakwa. Nah, itu sangat kita harapkan dibandingkan yang lainnya. Ya, dari Abu Zar Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menguatkan ayat tadi ya. Bersabda kepadanya, lihatlah engkau tidaklah akan baik dari orang yang berkulit merah atau berkulit hitam sampai engkau mengungguli mereka dengan takwa. Nggak ada yang orang Sunda itu nggak lebih baik dari orang Padang. Atau ya kadang-kadang kan orang kan melihat pakai suku gitu ya. Pakai ras gitu deh. Sebagai orang Arab itu nggak lebih bertakwa dengan orang Indonesia, nggak seperti itu ya. Semuanya di sisi Allah yang menilai itu. Nah, kalau begitu pertanyaannya, jadi nanya ke ibu-ibu ya. Sebutkan satu doa Bunda pada Allah tentang anak yang berkaitan dengan takwa. Boleh langsung, Bu. Yang Robi Habli Minas Solihin bukan ya? Nah, itu soleh ya. Karena soleh yang berkaitan dengan takwa.
Jadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa itu Ustazah. Ya, gimana bunyinya, Bu? Benar. Kok jadi lupa saya. Astagfirullahaladzim. Nah, hablana min azwajina, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya. Itu didoakan berapa kali sehari? Berapa kali itu? Kalau dilantunkannya biasanya setiap sholat mesti itu Ustazah. Kalau dilantunkan dalam ini ya, setiap sholatnya. Ada yang tidak hafal, Bu, doa itu? Ada ya? Ustazah belum hafal. Nanti dihafalin ya, Bu ya. Insya Allah. Hablana min azwajina wa wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Furqan Ini sepertinya makanya yang bertakwa itu, yang memimpin sekarang itu bukan orang bertakwa, itu wajar. Kenapa Bu Nur wajar? Karena tadi doanya Karenanya tidak nggak minta yang diminta seperti gitu itu, ya. gitu Ustaz aja. Iya, para Jadi ibunya kita nggak minta dikuasai pada orang-orang yang tidak bertakwa. Iya, begitu. Para ibunda itu banyak nggak minta pada Allah gitu. Ya kan? Wahai Rob kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan-pasangan kami, anak keturunan kami, qurrata ayun. Ini kalau ditafsirkan qurrata itu ini anak-anak yang sedap dipandang mata, anak-anak soleh ini intinya. Qurrata ayun itu adalah anak yang soleh, anak-anak yang taat pada Allah. Tapi kita tidak hanya sekedar minta anak-anak yang taat sama Allah itu, tapi waj'alna lil muttaqina, jadikanlah kami ini keluarga atau anak-anak yang menjadi imam bagi orang-orang yang bertakwa. Gitu. Nah ini. Padahal ini visi, ini juga erat kaitannya dengan visi mendidik anak. Yang visi Al-Quran ya, visi Al-Quran di dalam mengorbitkan generasi ya, menggenerasi. Nah, itu ini salah satunya. Ya, salah satunya. Nah, makanya kalau hari ini ya pemimpin-pemimpin kita tidak lahir dari orang-orang yang bertakwa, itu bisa jadi memang karena kita nggak minta sama Allah ya, tidak minta sama Allah, atau ibu-ibu yang dulu lah gitu ya, ibu-ibu yang tidak kompak memintanya, itu tidak kompak memintanya. Jadi kalau sekarang kita kompak memintanya. Mintanya Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Nah, itu kita garis bawahi yang itu saja dulu ya. Dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Ya, berarti dia memimpin orang-orang dalam ketakwaan. Atau dia memimpin orang-orang bertakwa itu sendiri ya. Nah, dialah pemimpinnya. Memimpin di dalam ketakwaan itu. Yang jelas nanti dia mati lampu. Berarti dia pemimpin. Yang jelas dia bukanlah pemimpin yang nanti itu berada di dalam sistem demokrasi. Yang jelas bukan. Betul tidak? Ya kan? Yang jelas dia bukan anggota DPR. Ya, nanti itu ya. Bukan generasi-generasi yang jadi anggota DPR yang jelas. Karena nanti itu kepemimpinannya bukan ketakwaan. Tidak memimpin ketakwaan. Akan menerapkan sistem yang bertolak belakang dengan ketakwaan. Yang jelas ya juga bukan jadi presiden. Bukan. Juga bukan jadi gubernur. Ada alam demokrasi.
kebaikan, yaitu ya. Nah, pastilah dia hadir di tengah-tengah umat, hadir di tengah-tengah manusia, menyerukan manusia untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, memimpin manusia di tengah-tengah umat itu untuk menyerukan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ya kalau di sistem sekarang. Nah, kalau nanti ada di sistem Islam, misalnya di sistem pemerintahan Islam, ya dia menjadi pemimpin di situ. Apakah misalkan kalau jadi ulama dialah pemimpinnya, gitu ya. Kalau jadi ilmuwan dialah pemimpinnya. Jadi dokter dia yang memimpin dokternya. Itu udah orang bertakwa semua gitu ya. Ya itu ya. Nah kalau sekarang itu ya dia memimpin masyarakat gitu ya, harus memimpin umat untuk menyeru ketakwaan itu, ya. Menyerukan umat untuk sama-sama menegakkan seluruh pilar-pilar ketakwaan tadi. Nah, negara yang bertakwa, masyarakat yang bertakwa, individu yang bertakwa. Kan itu ya yang kita inginkan kalau di era ini ya, di era ini itu. Jadi waj'alna lil muttaqina imama. Seperti ini apa yang diinginkannya kan doanya Nabi Ibrahim ya. Nah, Nabi Ibrahim itu. Dia menginginkan anak yang bertakwa itu untuk pengganti dia nanti ketika meninggal dunia, ada yang meneruskan gitu ya, meneruskan dakwahnya, memimpin manusia untuk apa ya, untuk mengajak manusia kepada ketakwaan tersebut begitu. Baik. Nah, menjadi pemimpin yang bertakwa. Nah, ini Ibnu Umar berdoa kepada Allah. Ini kan juga doa-doanya para sahabat ya, doa-doanya para sahabat. Ibnu Umar, anaknya Umar. Allahumma ja'alni min a'immatil muttaqin, ya. Ya Allah, jadikanlah aku pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Itu anaknya sendiri dia yang minta ya. Ya karena itu ya Allah itu Allahumma ja'alni min a'immatil muttaqin, ya. Jadikan aku tuh imam gitu ya bagi orang-orang yang bertakwa. Ini doanya Ibnu Umar. Anak kita itu diajarkan ya, untuk berdoa ya kayak gini ya. Jadi kita berdoa, dia berdoa ya untuk menjadi orang yang bertakwa. Diminta. Baik. Ternyata Bunda, saya ingin nanya ya, Imamul Muttaqin itu saat ini ditunggu nggak kehadirannya? Sangat, Ustazah. Jangan Bu Nur aja yang jawab. Ditunggu nggak kehadirannya? Ditunggu Ustazah sangat. Ustazah. Ditunggu nggak peran-perannya memimpin dunia? Ya. Sangat ditunggu. Iya. Pemimpin dunia sekarang tuh nggak becus ngurusin pandemi, Bu. Gagal total ngurusin pandemi. Solusinya itu kan harusnya lockdown total gitu ya. Tapi nggak ada seorang pemimpin dunia itu yang memerintahkan lockdown total sekarang itu. Ya karena nggak bertakwa itu ya, banyak bertakwa itu gitu ya. Kalau di dalam Islam kan syariatnya ngatasi pandemi lockdown total. Jangan campurkan yang sakit dengan yang sehat kan begitu kan. Nah, begitu di lockdown jamin kehidupannya kan gitu. Ya kan? Nah, sebulan lah gitu ya atau 2 minggu katanya kan. Nah, 2 minggu. Hitung-hitungan kita misalkan ya untuk Indonesia aja 2 minggu itu Bu ya. Sehari dikasih sebulan 2 juta aja lah per keluarga. Minimal ya 2 juta per keluarga. Itu kisaran berapa triliun ya itu ya? 300 triliun ya Bu ya. 300 triliun. Sekarang katanya kita udah ngabisin berapa triliun. Tapi konon katanya sudah ngabisin lebih lah dari 300 triliun itu untuk menanggulangi COVID. Tapi itu pernyataan-pernyataan nakes ya di rumah sakit atau atau ambulan-ambulan yang nganterin COVID itu 6 bulan nggak dibayar honornya, coba. Itu uang kemana gitu ya. Karena kita juga mikir itu uangnya kemana gitu. Ada teman saya tuh kan nakes di Sumedang itu nggak ada bantuan itu. Ya, jadi berarti kan kita menunggu peran-peran imam muttaqin yang mungkin. Pertanyaan lagi.
Apakah Bunda masih betah dengan kepemimpinan hari? Tidak. Oke, tidak. Pastinya gimana Bunda? Harus diganti? Harus. Nah, jangan ragu. Kalau bilangnya tidak tadi harus diganti tidak? Harus. Harus. Tenang. Nggak ada yang menyebarkan. Ya. Takut disadap Ustazah. Harus. Baik, harus diganti. Pertanyaan selanjutnya. Anak siapakah yang akan menggantikannya? Jangan nunjuk anak orang lain. Hai Ibu. Ayo Ibu. Insya Allah dari kita ya umum. Anak siapa yang akan menggantikannya? Kalau Ibu nunjuk anak orang lain, berarti Ibu nggak mau mewujudkan anak untuk jadi pemimpin ya, untuk imamul muttaqin tadi. Yang nggak didoakan tadi teh ya, dan nggak diminta tadi gitu. Ya sekarang kan minta ya, harus minta gitu ya. Anak siapakah yang akan menggantikannya? Anak saya, harus optimis itu. Sehingga nanti ada semangat untuk mengorbitkannya kan menjadi imamul muttaqin. Ya Bu ya? Yakin Bu, anak kita? Yakin Ustazah. Generasi bertakwa itu adalah generasi yang bisa menaklukkan dunia dengan ketakwaan. Itu juga udah kita sudah kita bahas. Kemudian, ini generasi Imam Muhammad. Dia bertanggung jawab berarti ya, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyat. Kemudian cerdas. Sini ada nggak penjelasan? Cerdasnya adalah al-qayyis tapi ya, cerdas ya al-aqyas, al-qayyis. Orang yang cerdas adalah orang yang senantiasa mengingat mati dan menyiapkan bekal untuk kematiannya. Nah, itu orang cerdas kan? Kemudian solutif, ya dia begitu anak-anak yang ketika ada masalah bukan menjadi memperkeruh persoalan, tapi dia memberikan solusi-solusi. Kan ada itu ya, kelihatan tuh sejak kecil juga anak-anak itu udah kelihatan tuh. Ketahuan ibunya kesulitan itu bukan memperkeruh persoalan, tapi mencoba menawarkan solusi gitu ya. Nah itu, ini bagaimana kita mendidiknya ya tentu memang pasti ada ya, pasti ada proses yang bisa kita lalui ya. Kemudian komunikatif. Seorang pemimpin itu mampu mengkomunikasikan ide-idenya, rencananya, planningnya gitu ya, mensosialisasikan program-programnya, tataran teknisnya, metodenya, itu mengkomunikasikannya kepada siapapun yang dia pimpin gitu ya, atau kepada orang lain. Apakah dia memimpin umat, memimpin sebuah partai ideologis misal, memimpin sebuah perusahaan yang Islami ya, berbasis syar'i misalkan dan lain-lain. Jadi mampu mengkomunikasikan. Kemudian kelima dia berpengaruh. Anak yang bisa mempengaruhi ya, bukan dipengaruhi tapi mempengaruhi. Kalau dipengaruhi berarti bukan pemimpin ya, bisa mempengaruhi orang gitu ya. Dengan kata-katanya aja orang tuh udah ngumpul gitu ya bareng dia itu ya. Kan anak ya, jadi ada kadang-kadang dalam artian negatif sih, kadang-kadangnya ada anak-anak yang bergeng-geng gitu ya, ada pemimpinnya kan itu ya, itu kan punya kepemimpinan berarti ya, cuma karena nggak diarahkan dengan baik ya, sesuai dengan ketakwaan ya jadi begitu. Kemudian ideologis ya, ideologis artinya dia ingin memenangkan Islam itu di atas ideologi-ideologi yang lainnya, liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Dia ingin mengunggulkan ideologi Islam itu di atas ideologi-ideologi yang lain. Itu namanya ideologis. Pengen pemikiran Islam yang unggul, menginginkan kepemimpinan berpikir itu adalah kepemimpinan Islam, gitu ya. Yang harus diterapkan itu adalah Islam, nah begitu. Itu generasi Imam Muhammad. Nah, Bunda, ternyata memang takwa itu menurunkan barokah. Ya kan makanya kita butuh generasi-generasi bertakwa itu begitu ya. Karena akan menurunkan barokah dari langit dan bumi. Walau anna ahlal qura ya, jikalau penduduk negeri-negeri itu
ahlul qura amanu wattaqau, beriman dan bertakwa, Nah, nah barokatin minas sama'i wal ard. Wal ard. Jadi gitu, akan kami bukakan pintu-pintu barokah dari langit dan bumi. Jadi kita memang negeri kita nggak diberkahi oleh Allah itu ya gitu. Ya pemimpinnya nggak takwa, masyarakatnya juga nggak takwa, individunya juga ini gitu ya, nggak mayoritas juga bertakwanya, nggak umum gitu ya. Nah, sangat sulit itu untuk carinya juga gitu. Nah ini mari kita juga memikirkan ini gitu ya, memikirkan bagaimana barokah Allah itu turun ke bumi, dari langit itu turun ke bumi gitu ya, barokah itu. Ya kalau bukan dari kita yang mencoba untuk terus menjadi manusia-manusia yang bertakwa, kemudian mendidik anak-anak kita menjadi orang-orang yang bertakwa, sehingga generasi-generasi itu juga secara komunal nanti juga adalah orang-orang yang bertakwa begitu ya, maka saat itulah keberkahan itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau enggak turun. Ya tidak turun. Makanya negeri kita itu udah mulai bangkrut ya, Bu ya. Udah mulai kayak ini, udah mulai ya bukan mulai lagi, emang sudah bangkrut. Banyak utang gitu ya. Kekayaan alamnya diambil. Saya baru baca nggak tahu benar apa enggak tadi tuh mau ngecek juga sih ya, ngecek juga itu Cina itu dia pengen borahnya dari hutang-hutang Indonesia itu adalah Pulau Kalimantan. Coba bayangin. Tapi nggak tahu benar apa enggak itu ya. Tapi kayaknya benar sih beritanya. Baru baca tadi sebelum masuk Zoom itu saya sempat baca itu berita. Nah itu kan Kalimantan itu jadi dibikin jaminan gitu ya untuk atas utang-utang kita. Betul belum diambil gitu, cuma dijadikan jaminan. Ya tapi kan dibuat untuk tidak bisa bayar kan, karena udah jatuh tempo. Ya, namanya hutang kan ada jatuh temponya ya. Ya pasti ada. Ya begitulah. Kalau bukan kita yang memikirkan generasi-generasi berikutnya, lantas siapa? Begitu kan ya? Ya makanya ini adalah jadi pikiran kita gitu, karena anak-anak itu lahir dari rahim-rahim kita dan kita memastikan mereka untuk menjadi imamul muttaqin. Tadi ya qurrata ayun dan imamul muttaqin. Nah, kemenangan nanti akan berada di tangan orang-orang yang bertakwa ya, generasi-generasi yang bertakwa. Wa may yuti'illah wa rasulah wa yakhsyallaha wa yattaqi fa ulaika humul faizun ya kata Allah itu. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya serta takut kepada Allah dan bertakwa kepadanya, mereka itulah orang-orang yang mendapat kemenangan. Jadi memang al-faiz ya, kemenangan di dunia ini dan kemenangan nanti di akhirat tadi, khususnya sekarang lah di dunia ini ya, nah kemenangan itu ada di tangan generasi bertakwa. Ya, di tangan generasi bertakwa. Berarti ada di tangan ibu ini. Makanya tidak salah kan ada yang mengatakan begitu, bahwa wanita itu adalah imadul bilad ya, yang negara. Kalau wanitanya soleh, maka soleh pula negara itu. Baiklah negara itu. Kalau wanita itu rusak, maka rusak pula lah negara itu. Karena di tangannya generasi itu. Jadi kalau generasinya rusak gitu ya, rusak negaranya. Ya kalau misalkan generasinya soleh, ya insya Allah, atau bertakwa, maka negara itu pun menjadi negara yang baik. Nah, Allah menjanjikan kekuasaan itu pun kepada orang yang bertakwa. Ya, orang bertakwa. وعلى الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذين ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فهم الفاسقون. Nanti akan diberikan ya kekuasaan itu pada orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Itulah orang-orang yang bertakwa ya. La yastakhlifannakum. Itu akan
akan menjadikan mereka berkuasa fil ardh. Yaitu generasi bertakwa itu dijanjikan kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau sekarang itu kekuasaan itu belum berada di tangan orang-orang yang bertakwa, itu artinya kita masih minim generasi yang bertakwa tadi. Ya, masih minim ya. Secara keseluruhan kita adalah orang-orang yang masih menerapkan hukum selain hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya tidak serta-merta kesulitan-kesulitan hidup yang kita alami sekarang itu dikarenakan itu bukan tanpa sebab gitu ya. Itu justru karena kita banyak berdosa dan tidak bertakwa, dan itu tadi terlebih lagi para ibu tidak menyiapkan generasi itu, ya, generasi bertakwa itu. Sekarang itu ada di tangan kita, dipertaruhkan ya, pertaruhkan keberkahan bumi ini dipertaruhkan oleh kita ya, di tangan kita. Kekuasaan Islam itu juga dipertaruhkan ya di tangan para ibu ya saat ini untuk mencetak generasi-generasi yang takwa tadi. Situlah dia bisa yang kita sebut tadi ya, meraih takwa, menaklukkan dunia ya. Jadi menaklukkan dunia itu ya ibunya juga gitu ya. Ibu itu yang menaklukkan dunia itu melewati apa? Melalui lahirnya generasi-generasi imamul muttaqin. Ya, mungkin itu barangkali ya Bu Nur yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ya ada manfaat yang bisa diambil. Mudah-mudahan itu juga bisa memberikan satu dorongan-dorongan gitu ya, atau motivasi-motivasi kita untuk lebih bergiat lagi gitu ya, untuk menyiapkan generasi ya. Insya Allah kita adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah sebenarnya di zaman ini, di era ini, untuk melakukan satu kebangkitan. Setelah pandemi itu harusnya ada kebangkitan Islam, harusnya ya, insya Allah. Itu yang saya sampaikan. Barangkali nanti ada yang perlu kita diskusikan, ya kita diskusikan. Ya, saya serahkan kembali ya ke Bu Nur ya. Jazakillah Ustazah atas paparannya. Masya Allah, luar biasa sekali ini ya. Gambaran bagaimana ciri-ciri orang yang bertakwa, dan tadi yang paling mengena adalah kita itu punya peran penting gitu ya dalam mewujudkan generasi imamul muttaqin, dan juga akhirnya Allah itu memberikan keberkahan dan kekuasaan sebagaimana yang Allah janjikan di dalam Al-Qur'an tadi. Nah, itu jadi apa ya, nyambungnya kita dengan pertolongan Allah itu di situ gitu ya. Afatifillah rahimakumullah ya, bukan hal yang remeh ya yang tadi disampaikan, karena kita punya kontribusi di situ sebagai pencetak generasi imamul muttaqin ya. Masya Allah, sudah sangat luar biasa ini. Sudah ngantri juga ini Ustazah ya pertanyaan, tapi ya, monggo silakan ya Afatifillah mengeluarkan segala unek-uneknya ya setelah tadi mendengar paparan penjelasan dari Ustazah Yanti Tanjung tadi ya dengan tema takwa menaklukkan dunia. Ustazah mohon maaf ini sambil nunggu ya, karena kita punya PR banyak nih Ustazah ya. Mohon maaf ini ya, saya biar tidak terlalu menumpuk dulu ya, saya kurangin sambil menunggu pertanyaan-pertanyaan yang masuk hari ini. Saya lupa ini ya, pekan keberapa dari Mbak Puji. Tadi saya cek sih beliaunya nggak ada ya, Mbak Puji Ernawati, benar nggak? Kalau nggak ada saya lewat yang ada dulu aja ya Ustazah ya. Pertanyaannya Mbak Puji yang lalu sudah dijawab, Mbak. Bukannya Mbak Rizka ya itu ya? Mbak Puji, yang pertanyaan tentang anaknya yang sudah mulai balik. Oh iya, jawab Ustazah. Oh belum saya ini ya, belum saya hapus ya. Oh ini Ustazah dari Bunda Putri Rahmi. Nah ini sudah ngantri pertanyaan yang berikutnya beliau ya. Saya yang dulu ya Bunda. Assalamualaikum Ustazah, bagaimana sikap terbaik jika kita dihadapi oleh tingkah anak yang tidak soleha?
Apa mau disambung lagi Ustazah? Berikutnya. Itu minta usia ya. Usianya usia berapa? Oh iya, Bunda Soalnya kalau Rahmi. nggak berbasis usia sangat sulit ini treatmentnya. Monggo, insya Allah beliau ada ya. Mana Bunda Rahmi, monggo. Tafadhol. Oh, 6 tahun Ustazah. Iya. Iya. Lanjut. Ini dari Bunda Hani Ifah. Kayaknya saya cek nggak ada ya. Ya. 2 boleh. Tapi beliaunya nggak ada Ustazah, sepertinya. Ustazah Afwan, itu pertanyaannya belum lengkap ya sepertinya ya? Yang Bu Nur tadi bilang gitu ya. Sepertinya saya tadi ada chat tambahan di chat room. Oh, di bawahnya ya. Afwan. Oh, iya. Monggo Langsung aja, Bu. Tafadhol, iya, tafadhol. Langsung saja. Bunda Putri, silakan. Ya, boleh. Dengan yang kemarin boleh. Iya. Ini pertanyaan kemarin sepertinya sudah ini ya, sudah terjawabkan, dan ini insya Allah pertanyaan berikutnya. Afwan, bismillahirrahmanirrahim. Ustazah, mohon penjelasannya ya terkait bagaimana sikap terbaik kita sebagai seorang ibu ya ketika kita melihat anak kita setelah bergaul di luar ya, yang notabene ya banyak berbagai macam karakter ya. Setelah itu Ananda pulang ke rumah dengan membawa oleh-oleh, berjuta oleh-oleh gitu kan. Ya, terus kita mempunyai tugas kembali seperti membersihkan noda gitu, dan terkadang sering mengalami gesekan dengan anak gitu kan. Nanti sampai statement si anak, Umi yang ini nggak boleh, itu nggak boleh, semua nggak boleh gitu kan. Jadi terkadang saya, Allah apa saya terlalu ini ya, terlalu ideal ya dalam menentukan sikap terhadap anak gitu kan. Mohon penjelasannya Ustazah. Jazakillah khair. Usianya 6 tahun ya, Bu? Nah, Ustazah, jalan 7 tahun dan jalan 5 tahun 2 orang Ustazah. Oke. Udah? Belum ada lagi. Tapi kemarin ada satu dari Ummu Hansa ya. Ya, silakan. Mau dibacakan sekalian ya Ustazah? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustazah. Tantangan sebagai orang tua adalah diri sendiri. Jika kita sebagai orang tua belum mampu menanamkan muraqabatullah pada diri sendiri, mungkinkah kita mampu mengajarkannya ke anak-anak? Dengan anak umur 4 tahun dan 2 tahun sekarang terasa harus harus membereskan diri terlebih dahulu gitu. Nah, itu Ustazah tanyanya. Yang kemarin ya berarti. Iya, masih terkait dengan muraqabatullah yang kemarin. Ya, untuk Ibu Putri ya, inilah keluasan ajaran Islam ya, ketika apapun masalah ada jawabannya. Ada jawabannya. Dalam hadis Rasulullah SAW disebutkan, ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah ya, fa abawahu yuhawidanihi aw yunasyiranihi aw yumajjisanihi. Tidaklah anak itu dilahirkan kecuali dalam keadaan fitrah. Maka kedua orang tuanya lah yang meyahudikannya, berarti ayah bundanya lah yang meyahudikannya, menasranikannya, dan memajusikannya. Itu hadisnya begitu bunyinya. Dalam matan yang lain adalah al-mauludu yuladu 'alal fitrah. Ada ya, dan berikutnya sama. Nah, di situ bisa banyak sekali sebenarnya konsep-konsep dari hadis itu sebenarnya. Nah, karena ini kaitannya dengan pengaruh lingkungan, ya ini pas gitu. Pas sekali bahwa anak itu tergantung kondisi lingkungannya. Ya kan? Jadi misalkan siapa yang membuat dia menjadi Yahudi? Nah, ini lebih ini lagi ya, tinggi ini ya, lebih tinggi peran ayah, bunda, ya, ibu ya, terhadap anak. Itu menunjukkan bahwa sesungguhnya ayah bunda itu punya potensi pengaruh gitu kepada anak.
Itu di sini ya. Bahkan bisa sampai mempengaruhi keyakinan. Bisa gitu ya. Mau mengeluarkan anak dari fitrahnya itu bisa juga orang tua itu. Ya, membuat dia Yahudi, Nasrani itu ada siapa? Nah, itu disebutnya ayah bundanya. Nah, gitu. Kalau misal turunannya misalkan ya tidak sampai kepada keyakinan, misalnya yang buat dia jadi liberal, jadi sekuler, misalnya jadi kapitalis itu siapa? Ya ayah bundanya juga, gitu ya. Untuk di awal perkara ini ya, di awal perkara pendidikan anak-anak itu. Kemudian karena kan anak dididik di awal 7 tahun pertama itu ada di rumah, ya di rumah 7 tahun pertama itu. Nah maka si ayah bunda itu segitu kuat sebenarnya pengaruh dia. Nah, sejatinya karena dia punya pengaruh yang kuat terhadap anaknya, ayah bunda itu sesungguhnya bisa bersaing dengan lingkungan itu sebenarnya bisa dengan kuat pengaruh gitu loh Bu. Paham nggak Bu? Kuat pengaruh antara kita dengan lingkungan gitu kan, dengan lingkungan gitu kan. Selingkungannya kan lingkungan tetangga Bu ya, bukan lingkungan di luar yang lebih luas ya, enggak ya, ini lingkungan keluarga besar mungkin ya, lingkungan teman-teman dia di tetangga yang kayak gitu ya. Nah jika kita punya kekuatan pengaruh pada diri anak, yang bisa kita pengaruhi itu apa? 3 hal pada diri anak itu. Dua ya. Pola berpikir dan pola sikap. Pertama, mempengaruhi pemikirannya, dan kedua mempengaruhi emosionalnya ya, emosionalnya. Yang itu nanti akan melahirkan sikap-sikap. Kalau pemikiran-pemikiran anak ini sering diinteraksikan ya, maksudnya pemikiran kita sebagai ibu sering kita interaksikan dengan anak, sering ngobrol lah gitu ya, kemudian sering menstimulus akalnya tadi, baik itu perkara akidah dan perkara syariah dan perkara adab. Nah kalau dalam Islam itu kan nggak tahu di sini ya saya nyampaikan atau di mana itu ya, pertama pendidikan itu yaitu Al-Quran, adab, fikih ibadah, kemudian akidah ya, akidah, Quran, fikih ibadah, dan adab. Itu yang 4 ini harus disonding di awal perkara ya, untuk anak, untuk sakofah Islamnya itu. Nah ketika itu sudah ada pengaruh keluarga itu lebih besar, sebenarnya anak juga bisa Bu merasakan perbedaan itu dengan lingkungan gitu ya. Lingkungan biasanya dia punya pertahanan gitu ya, pertahanan untuk tidak mau terpengaruh oleh teman. Nah, kalau itu terjadi, berarti kuatkan lagi pengaruh ibu dan ayah. Gitu, maksud saya begitu. Karena secara nas ya, secara hadis itu tuh kita punya peran mempengaruhi lebih besar gitu ya untuk anak-anak kita. Makanya kalau kita di sekolah anak tangguh itu kan targetnya itu kan memang terbentuknya sasya Islamnya itu. Jadi kalau udah terbentuknya sasya Islamnya itu, begitu dia, namanya juga kan lawannya kan jangan lebih besar dong gitu ya, tapi yang seusia lah pergaulannya itu ya, istilahnya seusia dan yang di bawah kan gitu ya, di bawah umur ya, tuh yang seusia umur dengan dia, yang di bawah itu yang harus kita perhatikan. Kalau masih seusia dia dari umur yang lebih bawah, insya Allah dia punya peluang untuk mempengaruhi, bisa ya. Tapi kalau yang gaulnya sama teman yang lebih besar, nah ini jangan sampai itu terjadi. Harus kita kan sebagai orang tua harus pilih-pilih ya, pilih-pilih teman anak, nggak boleh dibiarkan begitu saja ya. Apalagi kalau kita tahu bahwa di tetangga itu banyak pengaruh-pengaruh buruk, sementara bekal anak kita tidak cukup begitu ya, tidak cukup untuk berada di situ. Maka ketika kita membiarkan dia ada di situ itu sama saja, itu tadi kayak laundry Bu, kotor ke rumah cuci lagi, capek kita. Ya itu ya, kita kan capek itu. Kalau kita tahu memang lingkungan itu rusak, harus dijaga. Memang, anak saya belum siap untuk itu, ya sudah dikawal berarti. Kalau dia pergi bareng Umi, gitu kan gitu ya.
Ayo pakai teman ke tetangga itu, pilihkan temannya yang mana, duduk dulu di situ, kita ngobrol sama ibunya, anak-anak kita main sama anaknya. Itu kita perhatikan, tetap kita pantau. Kalau kita udah merasa aman di situ, ya sudah, nanti dilepas juga nggak ada masalah kan gitu kan. Ya kita yang harus lebih apa namanya, apa namanya itu ya, memilah dan memilih lingkungan itu penting, itu tanggung jawab ibu ya, tanggung jawab orang tua untuk menjaga fitrah anak tadi. Jangan sampai fitrahnya itu apa ya, dirusak oleh ibunya, oleh ayahnya, dan oleh lingkungan gitu ya. Jadi gitu Bu, kayak gini ya. Misal ya ini ya, seorang ibu itu lagi didatangin temen nih, tamu ya, tamu di rumah gitu ya. Tiba-tiba anaknya baru pulang tuh dari main, langsung datang ke rumah itu, adabnya tuh jelek ya, semua omongannya tuh keluar kata-kata yang kasar lah, atau mungkin apalah gitu ya, pokoknya ya, nama-nama apalah gitu di situ. Biasanya si ibu itu apa? Membela dirinya itu Bu, ke temennya itu, ke teman-temannya itu. Iya, ini anakku sejak main di mata tangga itu, begitu ya, sejak main tangga itu kata-katanya jadi seperti itu, gitu ya. Ya, ini ya Bu ya, lingkungan memang jelek ya, gitu ya. Kata kalau tahu tetangganya Bu, ibu tetangga tuh bilang, emang suruh siapa anakmu ke sini, gitu ya. Kalau tahu tuh tetangga, anak tetangga, ibunya tetangga, siapa yang membiarkan anakmu datang ke sini kan gitu ya? Pasti kan tuh salah siapa lagi? Kita. Jangankan Rasulullah, orang lain juga nyalain kita Bu, betul kan? Gitu ya, nyalain kita, ya itu maksudnya udahlah gitu Bu, apa namanya, lingkungan itu udah jadi kambing hitam sih sebenarnya, jangan dikambing hitamkan lagi, dia memang kambing hitam misalkan itu ya. Jadi kita mencari kesalahan-kesalahan orang lain, padahal itu sebenarnya letaknya ada di kita itu. Ya makanya memang bertahap Bu, kalau membiarkan anak keluar rumah itu bertahap ya, bertahap. Jadi tidak serta merta apa kita biarkan. Kalau memang belum usianya, misalnya 7 tahun pertama itu, ya kita harus dampingi dia kemana dia berteman ya. Kan memilihkan lingkungan itu bisa nggak harus sama anak tetangga ya, sosialisasi juga, tapi bisa sama anak teman kita yang mungkin gesekannya nggak terlalu lah gitu ya, tidak terlalu misalkan gitu, dan itu untuk sosialisasi iya, atau anak-anak kakak kita, anak ya inilah sepupu-sepupunya dan sebagainya, yang mungkin kita juga bisa pilih dan pilih gitu. Nah kalau itu pun masih tetap kejadian ya, kan dinasihati berarti kan ya, itu lebih mudah diingatkan sebenarnya kalau kita tetap menjaga itu. Insya Allah demikian ya Bu ya, Bu Putri ya. Jazakillah khair Ustazah. Alhamdulillah satu sudah selesai Ustazah. Tadi yang terkait pertanyaan Ummu Khonsa ya, muraqabatullah yang kitanya masih kurang. Tantangan diri sendiri. Kalau yang saya pahami itu begini Bu ya, ada halangan, ada tantangan, nah itu beda. Ya. Kalau halangan itu ada di dalam internal diri kita. Ada di dalam diri kita kalau halangan itu. Internal diri kita. Ya, ini gini, malas belajar, berpikir negatif pada diri sendiri. Aku tuh apalah, ibu rumah tangga biasa, nggak usah bercita-cita jadi anakku jadi imamul mutakin gitu. Itu halangan Bu. Dalam diri tuh, bukan dari orang lain, nih, diri sendiri. Terus lagi apa? Aku bukan sarjana, gitu ya. Bukan sarjana, atau bukan keluaran IAIN atau keluaran pondok gitu ya. Sekarang disuruh bercita-cita anakku jadi penakluk dunia misalkan gitu ya. Enggak level kayaknya, itu halangan Bu. Halangan. Ada lagi yang mungkin ya malas mikir gitu, malas belajar ke majelis ilmu, itu juga halangan. Nah, biasanya orang-orang yang banyak berpikir negatif pada dirinya, ya kan? Halangan pada dirinya itu merasa merasa nggak pantas misalnya, padahal Allah nggak bilang begitu gitu ya, atau merasa tidak bisa padahal Allah juga nggak bilang nggak bisa, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, kan begitu kan, nggak optimis orangnya itu, pesimis misalnya. Yang begini aja Bu ya,
menghadapi tantangan yang kecil dan tantangannya itu rendah sekalipun dia nggak bisa menghadapi. Jadi kalau tantangan lebih pada eksternal dirinya, dari luar dirinya. Ibu yang malas, ibu yang malas Bu, ngajarin Al-Fatihah aja untuk anaknya dia nggak bisa. Betul nggak Bu? Iya kan? Nah, itu halangan dalam diri. Nah, padahal tantangannya kecil Bu, cuma ngajarin Al-Fatihah atau ngajarin doa-doa, doa-doa itu ibu ya udah menjudgekan dirinya itu nggak bisa, gitu, ya kan? Nah, kemudian atau bilang begini, aduh, apa namanya, bisa sih tapi sulit. Nah, itu udah bilang aja nggak mau melakukan kan begitu kan istrinya. Beda kalau misalkan iya betul sulit tapi bisa gitu kan ya. Nah itu ada upaya untuk terus gitu ya, untuk terus belajar kan begitu kan. Nah ini, nah kemudian ada kalau saya sih suka kasihnya ini teori lompat tali. Pernah saya sampaikan nggak Bu di sini? Enggak ya? Belum, Ustaz. Teori lompat tali itu teori saya sih tentang halangan dan hambatan itu. Tahu kan yang namanya lompat tali ada dua orang yang pegang tali karet Bu. Iya. Nah, yang disambung ya. Terus yang dilompat Bu, yang awalnya selutut tingginya dulu. Iya. Betul nggak? Pernah nggak main begitu? Nanti sepinggang, naik lagi sedada gitu ya. Nah ini kan, anggaplah yang selutut Bu ya, yang selutut. Itu beda Bu, orang yang punya halangan dalam diri dengan tidak. Orang yang punya dengan halangan diri itu udah mikir jatuh duluan. Saya takut ntar nanti kalau dilompati saya jatuh gitu. Nggak akan dilakukannya, nggak akan pernah dia bisa melompati itu padahal itu cuma setinggi lutut gitu. Apalagi kalau ditambah tingginya nggak akan bisa dia. Udah sekarang udah mikirin, aduh takut gitu ya. Oh apa ya, takut diomongin orang gitu ya, takut jatuh gitu kan. Aduh takut itu saya nggak pakai celana ini, nggak pakai celana, cuma pakai jamis misalkan itu ya, itu udah nggak bisa dia melewatinya. Padahal tantangannya cuma kecil atau rendah. Nah beda kalau itu udah halangan dalam diri itu sudah hilang gitu ya, sudah dia pupus lah dalam dirinya itu. Jangankan yang tingginya selutut Bu, tingginya sekepala pun mungkin dia lompat itu. Benar nggak Bu? Iya. Iya kan? Walaupun misalkan setinggi diangkat pakai tangan ya, dia juga akan lompat. Gimana caranya bisa melompati itu? Ya udah dia pakai tangan juga untuk melompati kan gitu ya. Yang penting saya bisa melompatinya kan gitu. Pakai wasilah yang lain gitu ya, pakai berbagai uslub untuk bisa melewati itu. Iya. Nah, itulah yang kita harapkan itu, bahwa kita adalah ibu yang mencoba untuk berada di atas rata-rata orang lain, atau dalam istilah kita itu melompat lebih tinggi di atas rata-rata ibu yang lain, karena cita-cita kita amat tinggi memang gitu ya, amat tinggi oleh Al-Quran, Imamul Muttaqin ya Bu ya, Imamul Muttaqin itu. Nah ini ya kaitannya, ibu misalkan merasa diri apa namanya, ya, diri saya sendiri belum muraqabatullah, oke, tidak ada masalah, harus menyadari ya, melihat suatu realitas bahwa situ kurang kita ya, tapi bukan berarti tidak bisa kita melompati kekurangan itu kan begitu ya kan. Kemudian ya mungkin kan mengajarkan kepada anak dengan kondisi seperti itu, mungkin bilangnya mungkin, jangan bilang tidak mungkin sambil begitu kita berbenah, kita transferkan ke anak kita kan gitu ya. Begitu kita misalkan ingat, oh saya mengajar itu harus muraqabatullah, sudah saat itu juga ibu ajar kepada anak, jangan tunggu ibu sempurna dulu baru nanti ngajar kepada anak, jangan tunggu begitu ya, udah sama-sama belajar. Jadi kejar semalam, atau bukan kejar semalam sih ya, kejar beberapa menit lah gitu ya, kejar beberapa menit, oh nih saya sedang ingin ngajarin anak Quran nih, oh udah saya muraqabatullah dulu gitu ya, Allah pasti melihat saya nih, saya minta pertolongan dulu, berdoa dulu kan gitu ya, sholat dulu 2 rakaat dalam kondisi wudhu kan gitu kan. Nah itu, nah nanti hadapi anak untuk mengajar Al-Quran, insya Allah ya, itu bisa sambil beriringan. Jadi jangan dibilang
tidak mungkin juga, atau mungkin begini ya, nanti aja kalau saya sudah merukum betul baru ngajarin, nggak tahu itu kapan gitu ya, kapan itu stucknya di mana gitu ya, maksudnya targetnya itu sampai apa gitu ya. Nah, lebih baik begini, yaitu tadi ya, learning by doing itu tadi ya, belajar amalkan, karena ilmu itu memang untuk diamalkan. Nah, itulah yang disebutnya barokah ya. Insya Allah makin kesini akan semakin baik, insya Allah ya. Ya cukup ya. Ya, jazakillah. Ustazah, ini sudah ada yang ngantri di raise hand, Bu Asih ya? Ya. Tafadhol Bu Asih. Nggih. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam Bu Asih. Ustazah, yang mau saya tanyakan, yang tadi menyambung yang Ustazah katakan, misalkan tadi ini kita niat, saya akan membekali takwa kepada anak saya sendiri. Jadi kita belajar, terus kemudian kita mentransfer ilmu yang kita pelajari kepada anak kita. Yang saya mau tanyakan, ada nggak ini Ustazah, patokannya, apa yang saya ajarkan ini kok lama gitu, kok nggak akan nutut ini kalau misalkan mengejar tingkat ketakwaannya anak nanti gitu dah. Kapan kita memerlukan bantuan orang lain yang lebih ahli dari kita dalam mengajarkan atau membekali ketakwaan kepada anak kita. Kemudian yang kedua, Ustazah usul mengadakan pelatihan tentang salah satu bekal takwa yang tadi, apa Al-Quran, apa adab, apa akidah atau fikih Ustazah, terutama untuk anak-anak yang mulai balik di atas usia 10 tahun. Begitu Ustazah. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini di forum chat sudah ngantri juga Ustazah. Saya bacakan ya. Dari Bunda Ifarum. Boleh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustazah. Dalam kondisi pandemi seperti ini, di mana anak-anak terpaksa untuk terus di rumah saja, tidak ada interaksi dengan teman lainnya selain dengan adik-adiknya. Bagaimana caranya menumbuhkan karakter pemimpin orang yang bertakwa pada diri anak? Ini usianya laki-laki 8 tahun, kemudian punya adik perempuan 2, 5 tahun dan 1 tahun. Ini mau dibacakan sekalian Ustazah atau cukup 2 dulu? Iya. Boleh, cukup 2 dulu ya? Oh, oke. Tafadhol Ustazah. Ya. Iya betul ya Bu. Di dalam pendidikan itu ada 4 hal yang harus kita pikirkan ya. Kalau ini ada materi berpikir tentang konsep, metode, uslub dan sarana ya, seperti itu. Kalau konsepnya kita udah paham misalkan tadi ya, bahwa yang hendak kita wujudkan itu imamul mutakin misalnya. Nah, udah berarti kan emang harus tergambar ya Bu ya, kayak gimana langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya dulu kan. Kalau udah kepikir konsepnya, harus kepikiran juga metodenya. Ya, metode untuk mengajarkan anak agar menjadi seperti ini tuh kayak gimana gitu kan. Nah, ini konsep dan metode ini sebenarnya ada di dalam Islam dua-duanya. Ini nggak berubah karena ini yaitu ada. Sebenarnya ini harus memahami metode talakian fikrian juga ya. Kemudian kalau konsep ini kaitannya visi, misi, kurikulum dan sebagainya ya, basis dan sebagainya ini. Ini harus dikaji memang ini. Nggak butuh kejeniusan gitu, tapi butuhnya pengkajian. Pengkajian, belajar, udah gitu ya, dapat insya Allah. Nah, ini kami sudah mengadakan workshop kan Sabtu Minggu ini dari jam 8 sampai jam 3 tadi, tambah besok. Nah, ini ada di situ ya, ada lengkap di situ dari yang saya sebutkan tadi ya, konsep hingga ke pemikiran sarana dan uslub dan sarana. Nah, kemudian berpikir uslub. Ya, kalau uslub ini bagaimana merealisasikan konsep kita itu tadi apa. Nah, disitulah kita mikir hal-hal lain, Bu. Pertimbangan apakah kalau saya aja yang ngajarin cukupkah? Kalau ini butuh guru bolehkah? Kalau ini butuh guru, siapa gurunya gitu ya, SDM-nya.
Nah, itu namanya uslub dan sarana. Itu membutuhkan perangkat-perangkat. Ya, apakah itu sumber daya manusianya atau katakanlah gurunya ya, kita langsung atau ayah langsung, ataukah itu sarana-sarana yang dibutuhkan untuk itu. Nah, kalau ini menuntut kreativitas, ya kreativitas. Dan kadang-kadang tidak harus mahal. Kemudian juga melihat kondisi kita juga gitu ya, kondisi kita juga, keuangan kita dan sebagainya kan gitu ya, itu banyak yang dipertimbangkan itu. Nah biasanya kecerdasan itu ada di sini Bu, penentuan uslub itu. Kalau dia nggak memadai, misalkan kalau saya harus ijarah lagi sama guru dengan gaji sekian, nggak cukup keuangan saya, misalnya itu suami saya misalnya gitu ya berarti kan nggak bisa ini gitu ya, cari yang lain. Ada nggak kakaknya misalnya, kakak bisa nggak ya kalau kalau dilibatkan gitu ya, kalau untuk SDM atau abinya gitu, yang tepatnya sih abinya lah gitu ya, libatkan abinya, kemudian atau kita sebagian itu ya, abi sebagian, apa yang perlu diajarkan kepada anak, dibuatkan programnya, yang program itu nanti bisa terlibat dua-duanya ya, bersinergi dua-duanya, insya Allah itu bisa, insya Allah ya. Nah kemudian berarti kan kalau tahu kita kurang, berarti kan harus belajar kan gitu ya, belajar. Nggak bisa mungkin Abi juga butuh saya proses misalkan ya, ayahnya juga saya butuh apa ya, butuh saya proses gitu ya. Kemudian kalau mau ijazah guru juga harus saya cari juga apa dana untuk itu ya, sambil berjalan ya berarti kita harus mengupgrade diri gitu ya, mengupgrade diri untuk melompat lebih tinggi tadi ya, melompat lebih tinggi tadi gitu ya, untuk mengejar itu semua ketertinggalan kita, yang saya yakin kita masih punya energi untuk itu gitu ya, masih punya tenaga lah untuk itu gitu ya, untuk bisa kita susun kembali ya, susun kembali step by step, kita bisa mendapatkan perubahan hari demi harinya semampu kita ya, semampu yang kita punya, seoptimal yang kita bisa lakukan ya untuk anak-anak tadi. Nah itu ya Bu ya, boleh bahkan harus kalau bantuan orang lain itu jika misalkan emang itu harus ada gitu ya, untuk merealisasikan apa ya, mewujudkan tujuan-tujuan kita tadi, mewujudkan visi misi kita tadi begitu ya Bu ya. Kalau nggak ada ya gagal semua nanti ya kan, kalau nggak dihadirkan ya gagal dia gitu ya. Ya Bu Asih ya. Ya. Bunda Asih, bagaimana? Ya Ustazah, terima kasih Ustazah. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Yang dari Bunda Iva, Ustazah. Jadi begini Bu, mau pandemi atau tidak sebenarnya ya, mau pandemi atau tidak, anak itu pasti lebih banyak di rumah ya, untuk ini ya, untuk pendidikan ya, pendidikan itu. Bahkan kalau di sekolah pun biasanya kan banyaknya transfer ilmu ya, transfer ilmu. Biasanya kan realnya, prakteknya kan ada di rumah itu anak-anak. Ya kan, sebenarnya persoalan-persoalannya juga nggak terlalu jauh berbeda antara pandemi dengan tidak pandemi. Betul tidak Bu? Emang beda Bu ya? Iya, Ustazah. Beda sedikit menurut saya sih. Pas anak sekolah aja, begitu dia ada di rumah itu sama aja repotnya kan. Nah, sama kan, ribetnya juga sama. Kecuali kalau anaknya pondok bertahun-tahun ya mungkin ya kita rada-rada inilah gitu ya. Tapi kalau anak-anak usia memais itu, apalagi punya adik yang pertengkaran, kehebohan, itu tuh biasa terjadi. Jadi Ibu nggak sendirian Bu ya gitu. Yang begitu tuh nggak sendirian. Ya, yang pertama percantik kesabaran. Yang pertama hadapi percantik kesabaran. Yang kedua itu buat kaidah ya di antara itu ditanamkan kaidah-kaidah bahwa kakak harus sayang sama adik, adik harus hormat pada kakak. Itu kaidah-kaidah yang terus kita tanamkan. Pastinya nggak berubah saat itu ya Bu ya, betul nggak akan berubah saat itu juga. Seiring waktu kita akan dapatkan ini gitu ya, kejutan lah nanti itu ya, kalau mereka itu ternyata apa yang kita ajarkan selama ini ada bekasnya, ada gitu ya, mereka praktekkan ketika mereka sudah bertambah usia dan bertambah pemahaman, kemudian bertambah pula
akal yang disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikut barokahnya gitu ya, barokah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bertambah juga kebaikan-kebaikan untuk mereka dan doa-doa yang kita kirimkan kepada Allah agar terwujud kesolehan anak-anak kita ya. Qurrata a'yun, mamul muttaqin. Nah, jadi sebenarnya apa ya, bentrok atau perselisihan di antara saudara di rumah itu sesuatu yang biasa karena mereka sedang belajar ya, sedang belajar bersosial, belajar bersosialisasi. Pertama kali bersosialisasi itu justru di rumah, itu dengan saudaranya sendiri ya, dengan saudaranya sendiri. Kemudian nanti bagaimana kepemimpinan mereka itu nanti terwujud ini, menurut saya gini ya, kalau menjadi seorang pemimpin itu dia harus memenuhi yang pertama itu kan punya ilmu ya, punya ilmu. Kemudian juga terpenuhinya 4 nilai yang hendak dia ini ya, yang hendak dia capai tadi ya. Ada ruhiyah, nilai insaniyah ya manusia. Kemudian qimah akhlakiyah dan madiyah. Jadi 4 itu. Kalau 4 itu tercapai, kepemimpinan itu insya Allah bisa dicapai. Dalam artian capai dulu deh sahsi Islamiyahnya gitu. Intinya begitu. Kalau misalkan kepribadian Islam itu sudah tercapai, insya Allah kepemimpinan itu akan ada pada diri anak. Insya Allah, ya. Insya Allah. Jadi kalau apa namanya, tugas kita justru menjadi pentakbir, ya, pengungkap yang baik terhadap setiap persoalan-persoalan mereka yang ada. Ditambah informasi-informasi yang kita sudah berikan atau ilmu-ilmu yang dia dapatkan dari gurunya atau dari kita dan sebagainya, ketika mau mengikatkan ilmu itu dengan amal, ya pasti ada di lapangan, ya pastinya ada di lapangan sikap-sikap mereka. Nah itulah yang harus apa ya, diajak untuk berpikir agar dia lebih paham. Jadi kita di situ bukan apa ya, bukan meluapkan emosional, bukan, tapi menasihati. Watawasau bil haq watawasau bis sabr, itu ya, menasihati dengan kebenaran dan kesabaran. Nah itu dapat pahala gitu ya. Itu juga kita dapat aliran pahalanya. Tapi kalau itu sebagai kita itu adalah melampiaskan emosi, meluapkan emosi, boro-boro dapat pahala ya Bu ya. Dapat pahala enggak gitu ya. Anak-anak baik juga enggak gitu. Jadi ruginya 2 kali itu ya. Ruginya 2 kali. Kalau misalkan anak itu bertengkar itu wajar kan ya. Maka yang harus kita terapkan itu bagaimana menasehati ya dengan kebenaran dan kesabaran, dan kita sendiri juga harus bersabar gitu. Bersabar dengan itu. Ya, ini panjang nih ceritanya kalau yang begini ya. Masalahnya Ibu nanyanya bagaimana menerapkan kepemimpinan anak di usia itu gitu. Jadi itu satu buku Bu. Satu buku kan, atau satu program itu gitu ya, satu programnya bisa sampai 4 tahun gitu ya. Programnya bisa terwujud ya, insya Allah di usia 10 tahun. Ya, begitu. Jazakillah khair Ustazah. Ya. Alhamdulillah sudah terjawab Ustazah 2 pertanyaan tadi. Karena waktu yang sudah tidak memungkinkan Ustazah, jadi mohon maaf. Akhwati fillah rahimakumullah, alhamdulillah, mohon maaf waktu sudah tidak mengizinkan. Semoga forum ini memberikan keberkahan bagi kita semua. Kepada Ustazah Yanti Tanjung, kami sangat berterima kasih sekali, jazakillah atas waktunya, waktu beliau membersamai kita, dan juga wabil khusus ilmu-ilmu beliau yang tadi sudah disampaikan kepada kita semua. Semoga ini nantinya memberikan keberkahan kepada beliau sekeluarga ya. Dan senantiasa kita tak lupa mendoakan kepada beliau dan keluarga agar senantiasa diberikan kesehatan dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa memberikan keberkahan-keberkahan kepada kita semua dengan ilmu-ilmu beliau. Amin amin ya robbal alamin. Saya sebagai moderator dan juga